misalkan dalam satu indukan bertelur 10 butir kawan-kawan. Nah, dari 4 indukan saja kita sudah bisa dapatkan 200 DOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputaran ayam kampung. Nah, di kesempatan kali ini kawan-kawan, ini kondisi terakhir setelah diguyur hujan dari semalaman. Ini baru saja reda sekitar jam 2 sore kawan-kawan. Nah, jadi kandang sedikit agak becek. Untung saja untuk kandang umbaran ini saya berikan tempat untuk ayam berteduh. Jadi untuk ayam-ayamnya sendiri itu aman, hanya saja di kandang luarnya, di alas luarnya itu yang agak sedikit becek kawan-kawan. Akan tetapi di saat hujan ayam masih ada tempat untuk berteduh. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, dalam memelihara ayam atau beternak ayam kampung itu sebenarnya cukup mudah, tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Kenapa demikian kawan-kawan? Yang penting kita itu punya keinginan dalam memelihara ayam ataupun beternak ayam. Sebenarnya dari 4 indukan saja kawan-kawan, ya, kita sudah bisa menghasilkan sekitar 40 DOC. Dari 40 DOC itu kawan-kawan, kalau misalkan kita besarkan, nah kita jadikan indukan kembali, itu sudah berapa persen dari modal awal. Di sini kan modal awalnya hanya 4 indukan. Keempat indukan itu bertelur, kita ambil paling sedikit itu 10 telur. Nah, kita tetaskan, kita jadikan DOC itu jadi 40. Dari 40 DOC itu kita jadikan indukan kembali kawan-kawan. Nah, itu sudah lebih dari separuh modal yang kita punya. Nah, kalau pesan saya kawan-kawan, bagi para pemula seperti saya ini, kalau ingin memulai beternak ayam, nah itu kita mulai dari hal yang terkecil dulu, sekalipun kita mempunyai modal yang besar kawan-kawan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita langsung memulai dengan hal yang besar, modal yang besar, populasi yang besar, ditakutkan kalau misalkan kita dalam keadaan tidak beruntung. Maksud dari keadaan tidak beruntung di sini, takutnya kita mengalami kegagalan kawan-kawan. Kalau misalkan kita mengalami kegagalan, itu kan yang kita gunakan itu modal yang cukup besar kawan-kawan. Sementara pengalaman ternak kita masih minim gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita gunakan modal yang minim, beternak dengan populasi kecil dulu, sekalipun gagal itu masih menggunakan modal yang kecil. Jadi modal yang lain itu masih bisa kita manfaatkan untuk memulai dari awal kembali kawan-kawan. Karena dari beternak dalam jumlah yang kecil itu kita sudah dapatkan pengalaman. Karena yang paling penting itu di sini adalah pengalaman, baik dalam cara kita merawatnya, dalam cara kita itu memberikan pakannya. Nah, ini yang sangat penting kalau menurut saya. Jadi sekalipun gagal, karena modal yang kita gunakan itu adalah modal kecil, populasi dari ayam yang kita ternak itu adalah populasi kecil, jadi modal yang lain itu sebagai simpanan kalau misalkan kita mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kalau menurut saya ya seperti itu dulu kawan-kawan. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu, nah baru kita perlahan menuju ke hal yang lebih besar lagi. Intinya dari hal yang kecil ke besar, bukan malah dari besar ke kecil. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kawan-kawan 4 indukan saya yang lagi proses pengeraman. Karena
untuk ayam-ayam yang saya lepas liarkan itu saya lakukan pengeraman secara alami kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu indukan saya yang lagi proses pengeraman kawan-kawan. Kita lihat ada berapa butir telur di sini. Nah, ini ada 10 butir kawan-kawan. Dalam satu indukan ada 10 butir telur. Kita lihat indukan yang lain kawan-kawan. Nah, ini adalah indukan yang lain. Ini adalah indukan yang waktu itu saya mandikan untuk menghilangkan sifat mengeramnya. Karena posisinya kemarin baru selesai pengeraman dan menetas. Lalu saya lakukan pemandian supaya sifat mengeramnya itu hilang dan cepat produksi kembali kawan-kawan. Kita lihat ada berapa butir di sini. Di sini ada 9 butir kawan-kawan. Nah, jadi dari 2 indukan sudah kita dapatkan 19 butir kawan-kawan. Kita lihat yang lainnya. Di sini ada berapa kita lihat. Nah, di sini ada 8 butir kawan-kawan, berarti dari 3 indukan kita sudah bisa dapatkan 27 butir telur. Kalau misalkan ini menetas semua kan kita dapatkan 27 DOC kawan-kawan. Kita lihat indukan yang lainnya lagi kawan-kawan, karena ada 4 indukan yang sedang proses pengeraman. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah indukan keempat. Ini ngeramnya di bawah kawan-kawan. Kita lihat ada berapa butir di sini. Nah, di sini ada 10 butir kawan-kawan. Jadi karena di sini itu 10 butir, dari keempat indukan ini kita sudah bisa dapatkan 37 DOC nanti kawan-kawan. Kalau misalkan ini menetas semua, syukur-syukur kalau misalkan memang dari keempat indukan ini berhasil menetas secara keseluruhan. Ini ada sekitar 37, kita ambil 20 saja yang betina, sisanya itu bejantan. Jadi kita besarkan yang 20, kita rawat sampai yang 20 indukan ini produksi. Kita coba hitung-hitungan seperti ini kawan-kawan. Kalau misalkan ke 20 indukan itu berhasil bertelur semuanya, anggaplah per indukan itu bertelur 10 butir kawan-kawan. Nah, itu sudah bisa kita dapatkan sekitar 200 butir telur. Kalau misalkan dalam satu indukan bertelur 10 butir kawan-kawan. Dari 20 indukan saja kita sudah bisa dapatkan 200 DOC, sekitar 200 DOC. Kita sudah dapatkan berapa kali lipat itu kawan-kawan. Nah, jadi begitu kawan-kawan, pesan dari saya, kita mulai dari hal yang terkecil dulu kawan-kawan. Jangan ambisi untuk memulai dengan hal yang besar. Jadi begitu kawan-kawan, kalau menurut saya kita mulai dari hal yang terkecil dulu sembari kita itu belajar. Nah, ini sudah tinggal beberapa hari lagi mungkin sudah akan menetas kawan-kawan. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.